podcast. Yeay. Oke, jadi di podcast kali ini udah kedatangan sama Aru. Yeay. Oke, buat kalian yang sering atau dengerin podcast terakhirnya profesi kemarin itu yang dibawain sama Arum. Nah, ini dia orangnya, wujudnya seperti ini. Cantik kan dia? Jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Arum? Aku cuma diundang ya di sini. Kalian harus tahu aku cuma jadi bintang tamu di sini. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas wabi-sabi. Yeay, kamu bahas soal sabi. Bukan kau wabi-sabi. Wabi-sabi. Oh, wah, kita bisa sabi. Bisa. Apa sih masih? Wabi-sabi. Wabi-sabi, ya. Jelasin. Jadi wabi-sabi itu adalah sebuah pandangan hidup atau filosofis dari Jepang. Jadi wabi-sabi ini memandang ketidaksempurnaan menjadi hal yang sempurna. Jadi kayak orang yang punya banyak kekurangan tapi dia tuh gak merasa gimana sih? Ya Allah belibet otak gimana ini dulu sih masuk. Jadi kayaknya tuh kak itu kayak harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Itu maksud saya. Jadi kalau penonton tuh sering misalnya atau suka dengan budaya Jepang tuh pasti kayak familiar nih sama itu barang-barang yang dari Jepang. Semakin rusak semakin tidak sempurna itu biasa nilai jualnya tuh lebih mahal. Oh, makin rusak barang makin mahal, kok bisa? Iya, Kalau di Indonesia kan makin rusak itu malah makin gak laku. Apalagi kok itu. Ya iya, karena kalau orang Jepang itu prinsipnya itu wabi-sabi, memandang kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan. Meskipun dia barang jelek, tapi dia masih punya nilai lebih ya di mata yang orang. Iya, karena di Jepang itu merepresentasikan nilai spiritnya orang Jepang itu wabi-sabi. Oh, ini filosofinya ini apa? Susah banget sih bunda, wabi-sabi. Wabi-sabi Itu jadi dari dua kata. Wabi itu berarti memandang ketidaksempurnaan dalam kesempurnaan, terus sabi itu terus berlanjut. Jadilah wabi-sabi, filosofi dari Jepang yang terus berlanjut memandang ketidaksempurnaan secara terus-menerus. Terus efek positif dari wabi-sabi itu apa aja? Mbaknya nyontek ya? Gak apa-apa. First time masih noob. Gak apa-apa, lanjut aja. Jadi kita tahu itu kenapa sih di Jepang itu orang kebanyakan berumur panjang? Karena ya, karena dia berumur panjang. Ya, karena dia menetapkan dalam moto hidupnya itu wabi-sabi. Wabi-sabi bisa ngefek ke hidup. Bisa banget. Kalau misalnya dia punya penyakit jantung, meskipun dia wabi-sabi ya kalau udah oke meninggal aja bunda. Ya kalau itu lain lagi. Itu beda konteks aja ya. Gak masuk konteks dia wabi-sabi. Jadi kita ada fun fact. Apa itu? Jadi itu Jepang merupakan negara dengan populasi usia tua terbesar di dunia. Wah. Oh jadi di Jepang itu banyak orang yang bisa sampai usia 100 tahun. Iya, banyak banget. Karena dia nerapin wabi-sabi ini. Iya. Buat kalian yang menolak mati, terapin wabi-sabi. Iya. Tolong dijelaskan dong wabi-sabi itu kok kayak gimana cara nerapin. Jadi ayo kita menerapkan wabi-sabi dalam kehidupan kita seperti orang Jepang. Yang pertama itu konsep wabi-sabi dekat dengan alam. Jadi kita harus mencintai alam. Ya, Jadi pecinta alam. Jadi lebih sering. Ini kayaknya self feeling berkedok lagi nih. iya. Gitu nih. Ujung-ujungnya self feeling ya bunda. Oke. Jadi kalau kebanyakan itu rumah di Jepang biasa itu lebih ke ini loh bunda, ke alam. Saya nggak mau ada deh loh. Jadi lebih ke alam supaya kayak lebih rileks menjalani hidup. Soalnya biasa tau gak sih orang Jepang tuh rumahnya minimalis. Saya yang ku tahu dari gaya hidup orang Jepang itu gaya hidup minimalis yang berusaha saya terapkan tapi tidak bisa. Ya,
jadi berusaha mengurangi barang-barang mewah dan kayak menggantinya tuh dengan hal-hal yang berbau alam, misalnya tanaman. Oh jadi kita punya banyak tanaman di sekitar rumah kita, itu salah satu konsep wabi-sabi. Berarti gaya hidup minimalis itu masuk ke dalam salah satu konsepnya itu wabi-sabi. Ya. Oh, I see. Next apa lagi? Next itu hindari stres. Jadi kita tuh bisa menghindari stres dengan menerapkan wabi-sabi. Kan orang tuh bisa stres kalau kejar terus kesempurnaan. Kayak. Jadi dia tuh berusaha untuk menyempurnakan diri dia, mau jadi yang sempurna padahal tetap aja pasti ada aja kekurangannya. Iya, karena kesempurnaan itu tidak ada habisnya kalau dicari. Ya itu hanya milik Allah. Masya Allah, entah. Misalnya tuh kalau di Indonesia misal pasti punya kayak stereotip kayak ada yang harus dicapai di umur segini misalnya. Iya, tapi itu sebenarnya hal baik sih. Maksudku tergantung kita itu sebagai motivasinya kita, misalnya kayak banyak yang nargetin umur 25 udah harus lulus kuliah, udah harus punya kerjaan tetap gitu-gitu. Sebenarnya baik kalau misalnya apa ya? Emang baik sih tujuannya. Tapi tergantung kalau misalnya karena kita ngejar kayak gitu karena cuma mau saing-saingan sama orang, ya itu beda lagi. Tapi nggak sih? Beda kalau misalnya kita punya target emang buat tujuan kita sendiri, sama punya target karena mau kayak balapan hidup sama orang. Aduh jangan, itu nanti jadi toxic productivity ya? Iya betul, jatuhnya tuh jadi toxic productivity. Maafkan enggak saya. Jadi tau ada lagi fun fact di Jepang. Apa? Itu ada namanya tempat permandian air panas di Jepang. Saya juga lupa namanya. Itu kalau yang di Korea apa lagi namanya? Sauna. Iya. Ya semacam itu ada di Jepang itu, dan kita tahu itu kalau mau masuk harus kita telanjang. Telanjang. Tapi pasti dibedain kan cewek sama cowok? Iya dibedakan, tapi kalau anak sih tidak. Oh anak-anak, wow dia kenapa banget. Ya disitulah konsep wabi-sabi diterapkan. Jadi harus kita terima kekurangan fisik tak, entah itu perut yang buncit. Oh jadi maksudnya dia tuh bukan ke arah negatif tapi lebih supaya dia tuh nggak merasa malu punya badan yang kayak gitu, dia perhatian ke orang gitu. Iya, supaya dia juga lihat orang lain itu tidak ada loh yang sempurna. Kayak Kita semua punya kekurangan gitu. Kesempurnaan itu justru bisa membuat kadar stres semakin tinggi. Kayak kadang-kadang harus kita terima ketidaksempurnaan yang ada dalam diri kita. Aku salah satu orang yang kayak gitu, selalu menuntut kesempurnaan. Jadi kayak harus kak serba bisa, harus kak bisa menggambar, harus kak bisa main bulu tangkis, harus kak bisa lakukan hal ini itu demi kayak apa ya? Kalau dibilang demi dapat pujian enggak juga, tapi kayak merasa kayak wah merasa keren saja karena bisa kayak ini, bisa kayak ini. Ingat itu hal yang tidak disukai sama hal yang disukai itu pasti akan berjalan beriringan. Contohnya ya misal suka kegiatan tak, pasti ada yang tidak disuka juga. Jangan terlalu mengejar dunia karena tidak akan ada habisnya. Itu adalah quotes dari Arum ini. Dan karena bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Ya betul, bersyukur aja. Karena banyak orang di luar sana itu sebenarnya pengen jadi kayak kita, tapi kita lagi pengen kayak yang lebih di atasnya kita. Jadi kayak tangga yang orang ngeliat atas, ngerti nggak? Pernah ada video kayak gitu loh. Ya tanya. Semua orang pasti ada masanya masing-masing. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Nggak semuanya sempurna. Yang kalian lihat di media sosial dia senang-senang, dia ketawa ketiwi, tapi belum tentu aslinya seperti itu. Biasa banyak banget orang yang ketawa ketiwi di tongkrongan, pas sampai kos hampa, suka nangis, merasa sepi lagi. Itu harus seperti. Jadi quotes of the day. What? Kepuasan tertinggi manusia adalah saat dia mencapai kesederhanaan. Yeay! Wow. Kalau menurut Arum sendiri,
kira-kira cocok nggak sih untuk diterapin di orang Indonesia? Cocok banget, apalagi untuk mahasiswa seperti Kak Anita yang selalu mengejar kesempurnaan. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Jangan fokus pada apa yang orang miliki. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang wabi-sabi. Sebenarnya masih banyak, tapi aku masih banyak kah? Sudah. Oh udah, ternyata emang segitu doang yang mau dibahas tentang wabi-sabi. Semoga membantu, maksudku semoga bermanfaat buat kalian. Semoga kalian bisa nerapin budaya yang wabi-sabi dari Jepang ini, karena ini cocok banget buat kita yang selalu merasa Tidak sempurna. dan selalu mengejar kesempurnaan yang katanya harus seperti saya. Oke, nggak apa-apa, karena ada sedikit betulnya juga bunda. So jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian video podcast ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.